ambil foto. Sebentar lagi pimpinan pondok beserta Dewan Guru akan memasuki ruang acara.
الأستاذة دكتورة الحاجة إينا هوينا، حضرة المحترم فضيلة الأستاذ كيري الحاج أدريان مفاتيح الله الكريم رئيس المعهد لا تنسى، السادة الأساتذة والأستاذة، زملائي الأعزاء، إخواني الطلاب والطالبات لمعهد دار القلم، حضرة الوالدين المحترمين، ويا أيها الحاضرون والحاضرات أسعدكم الله صباحكم. فأحمد الله قائلا الحمد لله يكرم من شاء بما شاء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الأرض قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. زملائي تحت بلاد الإسلام، لقد بدت الأيام والأشهر والسنوات، وكنا ساكنين في هذا المعهد على مدار 4 سنوات أو 6 سنوات. زملائي الأعزاء، وبالحقيقة كنا متمنين معهد دار القلم المحبوب، كنا نعيش مجرد 4 سنوات وكنا نشيد Dr. Sheikh Haji Adrian Mafatiullah Al-Karim, the top director of the Tansa Islamic Boarding School and Mother. Honorable teachers, respectful father and mother, dear brothers and sisters, the distinguished guests, and all my friends whom I love. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi mu'ti nikmah wal fursata jamila fi hadhihi al-qa'ati al-mubarakah wa hudur haflah li tafwid as-sa'adah lisana al-nihaiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Akhirul anbiya wa imamur rusul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. All praise to Allah, the King of the King, the Lord of the world, the Creator of everything in this universe, who has given us our classes and to be united together in this wonderful class. Salvation and salutation, that's up to the moral characters who has been sent to this world and carry out Islam missionary, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Well, it is a golden chance. Honestly, I am honored staying here on behalf of my friends, especially class 6. I would like to extend a very sincere gratitude to the organizing committee who has given me the chance to complete this farewell speech in this morning. Ladies and gentlemen, first of all, I'd like to thank very much to the Balkan director and volunteers who have given us the guidance, the teaching, the education and the encouragement. Due to the struggle, the School of Islamic Boarding exists even gets more improvement. And then, I must say, I am very proud to be a student here. Many things I have learned of the experiences of life, and so am my friends who are going to leave this model to Southern. During 4 and 6 years, are impressive moment and unforgettable for our life. Dear teachers, a million feeling that I have today, the very much thankful
address is for my teachers. Because of your sacrifice and dedication you have done, now I and my friend become an 8th student. We realize indeed we often manage to get trouble and nuisance in the direction of trouble. Thanks Lord for you teachers. We always remember your sacrifice and love. With the protection, all human who stay under of it, be like a son, Audrey. If nothing will be except your diligence and your industriousness, I look forward to seeing you again and last. Thanks to Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad Syahiduddin, Dr. Anda Hajah Enam Waina, yang kami muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Latansa, Dr. Anas Kiai Haji Adrian Wafatihullah Karim, yang kami hormati, Dewan Guru sekalian, dan yang kami cintai. Amma Allah. Perputaran bumi mengelilingi matahari, lalu beredar bulan. Kawan-kawanku seperjuangan, 4 dan 6 tahun yang silam kita kenangan yang telah kita perbuat, kenangan saat kita bersenang-senang bersama, kenangan saat kita menghadapi cobaan bersama, kenangan saat kita mengalami kesedihan yang mendalam. Itu semua akan kita lupakan. Namun kini kita akan berpisah. Kita akan menjalani hidup yang berbeda-beda. Ingatlah sahabatku, peristiwa yang sakral di minggu pagi ini bukanlah akhir dari perjuangan kita. Perjuangan kita masih jauh panjang membentang, yang di dalamnya terdapat anak dan duri yang selalu menghadang. Namun percayalah, dengan segala tekad dan keinginan, itu semua dapat kita terjadi. Bendera telah kita tandangkan, layar telah kita kembangkan, pantang surut mundur ke belakang. Ayahanda dan ibunda tercinta, masih ingatkah kalian saat pertama kali engkau meneteskan air mata merindukan anakmu pergi jauh darimu? Kami tahu perasaanmu dahulu. Sekian lama engkau melukiskan rindumu dari relung hatimu, terpisah dari anakmu tercinta. Namun kini lambat sang waktu berganti, 4 tahun dan 6 tahun telah terlewati. Kini anakmu akan kembali. Kami kembali untuk mengabdikan diri kami. Kami kembali untuk membuktikan bahwa kami adalah anak yang berbakti. Ayahanda dan ibunda, sekian lama sudah engkau menggantungkan harapan di pundak kami. Kami sadar betapa banyaknya amanatmu yang belum dapat kami laksanakan, perintahmu yang selalu kami abaikan. Oleh karena itu, di penghujung masa kami menuntut ilmu di pondok ini, izinkanlah kami mengucapkan kata-kata maaf. Maafkanlah kami Pak, maafkanlah kami Bu. Belum sempat kami membalas semua jasa-jasamu, semua pengorbananmu, semua air matamu, semua keringatmu. Namun hanya inilah adanya, hanya inilah yang dapat kami dapatkan di pondok ini. Tidak lebih dari yang engkau inginkan. Kami hanyalah seorang bocah kecil yang tidak tahu apa-apa, bagaikan bintang yang bersinar putih penuh harapan. Namun engkaulah yang telah memenuhi harapan kami. Engkaulah yang telah mengajarkan kami dari merangkak menjadi berlari, dari buta menjadi melihat. Tangan halus dan perkataan lembut mula yang selalu meluruskan kami. Sudah tidak telah berarti penyesalan akan sifat manusiawi kami yang terkadang membuat hatimu tersakiti. Akan terus bersinar putih di dalam relung hati kami. Adik, berhati-hatilah kalian dalam berlayar, karena berlayar terkadang ombak tenang, angin sampai tujuan. Untuk yang terakhir,
guru-guru, ayah anda dan ibunda. وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok, pada pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rakyat hadirin sekalian, tadi kita sudah dengarkan, dan pada kesempatan ini kami atau saya atas nama Majelis Santri ini menjadi pegangan hidup di masa yang akan datang. Kami sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dewan guru yang telah membimbing anak-anak kami dengan susah payah, yang telah mengajarkan kepada putra-putri kami dengan segala kemampuan yang tinggi. Kami sadar betul membimbing, mendidik, dan membina ribuan orang santri dengan latar belakang yang berbeda. Ini adalah bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang enteng. Karena kalau kita bandingkan dengan diri kita saja, di mana kita hanya mengurus 1 sampai 5 orang anak saja di rumah kita sebagai anak sendiri, terkadang kita stres di luarnya melihat perilaku dan tuntutan mereka. Apatah lagi ribuan orang santri yang datang dari latar belakang berbeda. Kalau bukan karena dedikasi yang tinggi, loyalitas yang total, atau kalau bukan karena menuntut ridho Allah Subhanahu wa taala, rasanya sulit anak-anak kita ini bisa selesai untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. 2. Ruh jihad dan dedikasi terhadap alma mater selama menjadi santri. 3. Ibadah amaliyah dan bacaan Al-Quran. 4. Nilai yang dicapai dalam menempuh ujian akhir kelas 6. 5. Hasil sidang urusan majelis guru Pondok Pesantren Darul Alam. Memutuskan C. Menetapkan pada hari ini Ahad 18 Rabiul Akhir 1428 Hijriah bertepatan dengan 6 Mei 2007 Masehi, santri kelas 6 dinyatakan 1. Lulus sebanyak 418 orang dengan ketetapan yudisium sebagai yudisium makmul sebanyak 99. 3. Tidak lulus sebanyak 1 orang. Syekh Haji Ahmad Syarifudin. 38. Romli. 36. Dewi Supriyadi binti Haji Syarifudin Serang. 35. Riki Bahari bin Cek Tujuh Tangerang. 34. Selvi Permatalia Mui Hadir Jakarta. 30. Ahmad Fauzi bin Effendi Tangerang. 29. Gelora Setia binti Hamidi Palembang. 28. Sulaiha binti Dirjan Wahid Abdul Rahmin Tangerang. 25. Cecep Soparudin bin Ubin Sabidi Jakarta. 24. Ahmad Erwan bin Syarifuddin Lampung. 23. Kristilia binti Yusman 1. Rahmat Yamin bin Amhar Jakarta Utara. 20. Abdul Rahman bin Jahid Cirebon. 19. Elio Saputra bin Sudroto Tangerang. 18. bin Alwi Atik Tangerang. 16. Indriana Ervi Permana binti Suyatno Tangerang. 15. Abdul Muiz Aziz bin Surya Dharma Jakarta Timur. 14. Asep Setiawan bin Sukri An. 12. Nadia Ayu Kurnianti
binti Muhammad Yahdudin Depok, Jakarta Barat. 8. Agus Munawwir bin Haji Majid Mukhtar Aprianti Pratiwi binti Insinyur Harjo Prayitno, Jakarta. Bin Salman Dahlan, Jakarta Utara. Yudisium Makmur. 99. Erik Suryansyah bin Iyad Tangerang. 98. Jaka Pratama bin Haji Sameni Rokani Serang. 97. Ahmad Surya bin Haji Muhammad Ali Tangerang. Luciana binti Ahmad Jumaidi Tangerang. 90. Wuyung Agustinulfa binti Haji Mustafa Serang. 87. Karim wa biqawli yahtadil muhtadun. Santri, wisudawan dan wisudawati yang saya hormati, Darul Qalam yang berbahagia, seringkali sebagai seorang guru susah berundai kata. Seringkali sebagai ustaz susah untuk memberikan fatwa. Padahal itu bahagian daripada kewajiban guru dan ustaz. Pada kesempatan ini anak-anakku yang saya cintai, saya secara formal akan memberikan nasihat kepadamu terakhir setelah kalian menyelesaikan proses pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren. Karena hari ini anak-anak yang saya cintai merupakan hari yang bersejarah yang harus kamu jadikan momentum dasar untuk berkembang ke depan, yang harus kamu jadikan awal untuk meraih masa depan, yang harus kamu jadikan nilai untuk mencapai cita-cita di masa yang akan datang. Sebab hari ini hari yang amat bermakna bagi kehidupan di pondok pesantren ini. Saya tahu
Dan saya pun bisa merasakan pada tahun 70-an dulu, ketika kesempatan ini saya raih sebagai santri pertama di pondok pesantren ini. Saya tahu tidak mudah untuk sampai di garis finish hari ini. Saya percaya kamu mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Saya tidak menyesali kalian ketika kalian jenuh. Saya juga tidak menyesali ketika kalian merasa sangat bosan. Karena waktu tinggal di pondok pesantren ini dari kelas 1, 2, dan seterusnya sampai di kelas 6 sebenarnya bukan waktu yang pendek. Yang diatur oleh email dan pengumuman pondok pesantren ini tinggal di rumah mewah pun pada suatu saat kamu sampai di garis finish. Tidak mudah untuk sampai di sini. Lebih kepadamu anak-anakku yang saya cintai. Karena itu jangan kau menghargai penghargaan kami kepada kamu. Mewakili teman-temanmu berbahasa Arab, berbahasa Inggris, dan berbahasa Indonesia. Angkatan aliyah. Kalau di luar artinya kamu hanya sederajat dengan angkatan SMA. Tetapi kamu sudah mampu menunjukkan kelebihanmu sebagai santri yang memiliki kualitas. Betapa bangganya kami dengan kamu. Dan saya yakin bapak-bapak pun bangga dengan kamu. Saya titip jangan kalian modal kebanggaan kami dan kebanggaan kedua orang tua kamu. Hanya karena kamu sudah tidak tinggal lagi di pondok pesantren ini. Saya titip jangan modal kebanggaan kami guru-guru dan orang tua kamu. Hanya karena kau tidak ada lagi yang membimbing dan mengarahkanmu secara formal. Tapi ilmu, pengetahuan, sunnah pondok yang menjadi bagian daripada sunnah agama sudah kami biasakan kepada kamu 4 tahun atau 6 tahun. Itulah nanti yang menjadi bingkai dan itu anak-anak yang saya cintai. Sebelum saya berangkat ke gedung pertemuan ini, saya dibuat tahu oleh 2 orang alumni yang ada. Pak Kiai, salah betul ketika saya dulu tidak kerasan di pondok pesantren itu. Salah betul kalau anak tidak kerasan di pondok pesantren itu. Saya bangga mendengar itu karena dia dulu termasuk anak yang hampir terjun di tengah lautan sebelum sampai ke ujung harapan. Begitu dia saya keluar, dia nyatakan dengan penuh kebanggaan, saya salah dulu Pak Kiai ketika saya tidak keras di pondok pesantren. Manusia yang memiliki nilai, manusia yang mampu ada yang kamu ini. Karena itu hargai dirimu, karena memang kamu adalah jumlah 1. Begini. Artinya mahfudot itu tidak kamu pakai. Bangga melihat hasil kerjamu. Ketika kami bangga melihat ketawaduan kamu. Ketika kami bangga melihat kesuksesan kamu. Sekali lagi dengan
samping kiri dulu yang berlantai 3 langsung. Atau beberapa posisi di belakang gunakan seluruh penggunaan dari disabilitasnya maupun lainnya. Terima kasih yang berada di kediaman Ustaz Zainal Muhammad, Pak Sari dan Ustaz serta berada di Ibu Bani Solihin dan dari kemudian kepada seluruh wali santri kelas 6 yang ingin yang berlantai 3. Ini nih, dari sana. Yang belum mengambil surat undangan atau jadwal acara kegiatan milad, silakan untuk mengambil di sekretariat Pondok Pesantren Darul yang bertempat di sebelah timur. Tapi kalau kita sebenarnya haflatul takhrij, jadi pelepasan santri kelas 6. Haflah itu berarti perayaan untuk melepaskan santri kelas 6 dari pesantren. Itu memang tradisinya dari tahun 6 dari awal berdirinya pondok ini sampai sekarang masih dilaksanakan. Itu untuk perayaan haflatul takhrij itu. Tingkat kelulusan pondok selama kita evaluasi selama 5 tahun terakhir ini bagaimana presentasinya? Tingkat kelulusan di KMI ya, atau di Madrasatul Muallimin itu sekitar 95%. Karena memang di setiap tingkat itu, jadi setiap tingkat kelas 1, kelas 2 itu kan sudah tersaring sendiri, mereka ada yang nggak naik. Kelas 2 juga ada yang nggak naik, kelas 3 ada yang nggak naik, ada kelas 4 ada yang tidak naik, kelas 5 juga ada yang tidak naik. Jadi dia di kelas ketika kelas 5 ke kelas 6 itu sudah tersaring sebenarnya dari mulai kelas 1 itu. Dan itu sudah biasa, hal-hal yang biasa yang kita lakukan di sini. Orang yang sukses harus dihargai, orang yang tidak sukses dia memang harus belajar dengan ketidaksuksesannya itu. Kita memang sudah biasa di sini naik dan tidak naik itu ya sudah dari awal. Selama 6 atau 4 tahun itu otomatis sudah tersaring dari awal, itu sudah tersaring ke kelas 6. Sekarang dulu kelas 6 yang sekarang itu sekitar 1000. Sekarang ini ada 453 yang lulus. Berarti kan sudah 50% lebih yang tersaring karena memang saringannya saringan secara klasikal itu. Ya. Kedua, kita sendiri juga memang di kelas 5 ke kelas 6 kenaikan kelas itu agak sedikit kita tekan dalam pengertian standarisasi itu harus benar-benar, karena persoalannya mereka di kelas 6 itu kan mengikuti ujian akhir nasional. Itu yang perlu kita persiapkan dari mereka supaya di ujian akhir nasional itu mereka tidak gagal gitu ya. Keinginan kita tidak gagal gitu ya. Dan memang kenyataannya dengan sistem yang kita terapkan, anak memang tidak mampu setiap level itu tidak naik dengan standarisasi pondok pesantren sendiri, sehingga di kelas 6 itu mereka kelulusannya itu sangat baik gitu, walaupun tidak 90% atau tidak 100% kayak seperti itu. Pelaksanaan sendiri selama ke tahun ketiga ini bagaimana? Kita dari awal sudah melakukan pembinaan untuk kelas akhir. Jadi tahun ajaran baru itu ada pembinaan itu dilakukan pada materi tertentu. Itu pada sore hari. Artinya jam ke-7. Pertama ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, ada juga bahasa Inggris, kemudian juga matematika, ada ekonomi.
Nah, kemudian itu pada pelajaran sore. Kemudian pada pelajaran sore juga mereka sebagian besar atau sebagiannya dari mereka itu juga praktek mengajar mingguan dari mereka itu. Nah, jadi pada prinsipnya kita menghadapi UAN itu kita sudah dari awal itu. Jadi setiap minggu mereka 1 jam, setiap minggu 1 jam, berarti 1 tahun itu mereka mendalami bidang studi yang akan diuankan dan bahasa Arab itu sekitar 33 jam itu untuk pendalamannya. Nanti di akhir-akhir ketika pelaksanaan ujian nasional kita sudah mulai tryout beberapa kali. 3 sampai 5 kali kita tryout kepada anak-anak itu untuk mengukur kemampuan mereka dalam bidang khususnya ya UAN itu 3 materi itu. Ya, tapi kita tidak terpaku pada 3 materi itu. Ya, sebab pendidikan itu harus seluruhnya karena materi-materi yang lain juga punya standar-standar tertentu yang kita tentukan. Kesan yang benar-benar saya alami saat ini dan saya pikir kesan itu nggak bakalan hilang sampai saya mungkin lulus dari sini. Itu bahwa memang pondok orang berpikiran kita bisa berbahasa, kita bisa belajar semua dari sini. Tapi yang saya paling garis bawahi, pondok ini bisa meniti jiwa. Paradigma kita bisa berubah karena semuanya ada di sini. Disiplin, nggak hanya pendidikan. Mungkin kalau misalkan di sekolah luar diajarin sama gurunya kayak gitu. Tapi di sini nggak semuanya diajarin, pendidikan yang lebih penting. Rencana ke depan? Rencana ke depan, kalau memang dikasih kesempatan langsung mau ke perguruan tinggi. Nggak pengen mengabdi di sini? Oh, ngabdi di sini nanti rencananya kalau memang udah dapat gelar S1 mungkin langsung sini balik lagi. Perasaannya senang, sedih, semuanya campur aduk nih. Rencana ke depan? Mau kuliah, calon kuliah ambil jurusan kedokteran. Kemarin untuk ujian kan udah masuk UAN juga kan, selama ini bagaimana UAN, bagaimana UAS bagaimana? Deg-degan juga, tapi alhamdulillah sih dalam pelaksanaannya bisa, insya Allah yakin lulus. Masa yang paling susah itu menjadi pengurus. Ya karena dia dikit-dikit kena marah ustazah atau kadang kita nggak bisa menyeimbangkan antara belajar sama pengurus gitu, menjadi pengurus. Jadi kadang-kadang dengan kita sibuk dengan organisasi pelajaran itu turun. Tapi ternyata kan Anda kan terbaik, bagaimana? Ya itu mungkin itu tantangan terberat buat saya gitu. Rencana ke depan? Insya Allah saya mau mengambil sastra Arab di UI dan setelah itu saya akan kembali ke sini untuk mengabdikan diri. Kenapa mau mengabdi? Ya karena saya rasa terlalu banyak yang pondok kasih buat saya. Jadi kayaknya saya harus ngabdi di sini. Cinta dengan pondok pesantren benar-benar ya? Iya, saya cinta pondok pesantren.
Ada bapak. Kamu tunggu kalau. Ditutup kayaknya ya. Kalau enggak Bapak sama Pak Eni ngambil mobil. Kemarin dulu di sana. Yang terbaik. Aduh. Udah itu nungguin dibuka aja lemarinya. Waktu kita main. Datang kemari, Dek. 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 Awas, Dek. Maaf lah. Maaf. Coba taruh di atas. Enggak muat, tak? Enggak berat ini. Pak nih, Pak. Itu lewat sini aja.